kompetisi itu kalian bisa ya dapat terus gitu loh. Tapi perlu diingat juga kompetisi itu selalu ada umurnya, selalu ada batasnya. Dimana mungkin kalau kayak Revel udah keseringan menang gitu, udah ngerasain mulai di blacklist beberapa kompetisi belum? Wey, dulu Mas Leo ngerasain itu? Nggak sampai di blacklist, nggak, oke. Nah, cuman nggak dulu, gue tuh kompetisi saking rajinnya kayak bisa seminggu, bahkan seminggu 2 kali kompetisi, dan ketemu teman-teman yang sama-sama terus. Kayak gue dulu deket berlima, itu kakaknya Geva, terus Mas Leo Semarang juga apa di Jakarta? gue Sukabumi. Sukabumi. Jadi teman-teman gue ini ada yang dari Kalimantan, Balikpapan, dari Semarang 2 orang, terus dari Jombang, sama dari gue Sukabumi. Jadi emang kita, yaitu karena saking seringnya kompetisi, kayak ketemu aja tiap minggu tuh gitu pasti. Jadi ya lama-lama deket lah, jadi teman dekat gitu. Itu kebetulan emang juara satunya dari kita itu biasanya. Karena ya mungkin terlalu sering kompetisi, jadi kadang kita udah yang tahun lalu kalah misalnya di kompetisi A, tahun depannya ngikut di kompetisi A lagi, kita udah tahu celahnya gitu loh. Nah, sampai pernah lah ada kayak kita tuh berlima dikomplain sama orang tua setelah lain kayak yang lain. Mereka jangan ikut lah. Masalahnya depan kita. Kayak kok mereka ikutan? Emang mereka masih boleh ya? Orang mereka tiap minggu menang terus kayak gitu. Ya gimana ya, orang namanya juga. Sebenarnya kita lama-lama juga kompetisi bukan untuk kayak ngadu dan mencari validasi. Iya, bukan. Tapi lebih emang seneng aja tiap minggu ketemu teman-teman semua dari berbagai daerah, kenal sama musisi-musisi dari berbagai Indonesia gitu loh, penjuru Indonesia. Seneng aja dan dapetin teman baru. Ya seru-serunya kan kayak gini nih, kalian ngumpul ngobrol bareng, sharing ilmu, tukar-tukar pengetahuan, teknik, gear segala macem gitu. Tapi gue akhirnya sadar karena gak mungkin kita seumur hidup kompetisi bermain drum untuk kompetisi kan. Kayak gimana caranya, karena beberapa pengalaman gue dulu, gue ikut kompetisi kayak gue mulai agak telat juga sih. 2014 kan tadi bilang. 14, gue 12 tahun. 17 tahun. 12. Hah? 12 tahun. Ya dulu kompetisi nggak seramai sekarang juga sih. Dulu masih jarang banget. Jadi yang kayak, terus gue dari Sukabumi, emang untuk komunitas bermusik di Sukabumi nggak terlalu aktif kayak di kota-kota besar di Jakarta, Bandung kayak gitu. Jadi gue emang susah cari info dan telat info kalau di Sukabumi. Sampai akhirnya gue ke Jakarta datang untuk berkompetisi, ya lama-lama makin tahu lah, sering banyak info kan dari teman-teman juga. Cuman waktu gue umur 12 tahun itu kayaknya ada ya yang umur udah 16 tahun jago banget, dan kayak ya biasanya setiap angkatan setiap tahun tuh udah pasti ada generasinya ya, dan juga kita biasanya juga kita tahu kayak oh ini jagoannya kompetisi ini dia nih gitu. Pernah gue tersadar waktu itu karena salah satu yang gue jagoin kakak angkatan gue gitu, dia selalu juara satu di mana-mana, benar-benar juara satu. Bahkan dia sampai homeschooling demi fokus di drum, dia latihan. Oh ya? Iya. Terus dan ya sampai tiba-tiba mulai umur dia di 18 tahun. Iya. Dia mulai gak bisa ikut kompetisi karena umurnya udah mentok. Udah ketuaan ya. Udah ketuaan. Terus dan sekarang setelah itu gue baru nyadar dia hilang setelah kayak kurang lebih setengah tahun lah. Gue ngobrol sama teman gue, ternyata ya itu dia memang udah nggak bisa ikut kompetisi lagi karena umurnya mentok. Jadi yang akhirnya gue tanya, oh dia jago loh gitu, sekarang dia ngapain? Ya sekarang jadinya buka toko. Loh kenapa nggak lanjut bermusik? Dia udah telat kalau buat umurnya, cari band segala macem tuh udah agak gimana ya, karena kan untuk kalian sampai di karir kalian yang sesungguhnya di luar kompetisi juga kan butuh proses waktu. Betul, setuju. Bahkan gue baru benar-benar nge-session itu di 2018, dari 2014 berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun lah, kurang lebih. 4 tahun. 4 tahun, dan gue baru benar-benar berani ninggalin kompetisi itu 2019. Yang emang udah lumayan lama juga, jadi emang karena gue takut sebenarnya. Karena yang jago banyak. Anggaplah semua dari yang kalian jago ini semua pada pengen jadi session player, punya band.
habis lah jatah gue gitu kan. Gue juga nggak yang jago-jago banget kompetisi kan. Akhirnya gue mulai kayak cabut duluan, mulai mengurung niti karir diri yang meniti karir duluan gitu. Ibaratnya kayak mungkin kalau kalian nonton Indonesia Idol, rata-rata yang keluar duluan malah yang punya single duluan, yang berkarir duluan. Setuju, kayak gitu. Makanya mungkin kalian tetap boleh kompetisi, asik-asikan, seru-seruan bareng teman-teman tiap minggu dan ikut kompetisi dimanapun selama kalian bisa. Tapi kalian juga harus pikirin, jangan sampai sayang banget karir-karir kalian, skill-skill kalian yang jago banget ini harus terhenti karena kalian kelupaan tujuan utama kalian sebenarnya bermusik itu untuk apa. Oh, ngeri. Sampaikan pesannya, jangan lupa pokoknya untuk karir kalian ke depannya nanti bakal gimana. Nah, Mas Leo, tadi sempat kepikiran, aku mau nanya. Terakhir berarti 2019. Ya. Itu kompetisi. Nah, gimana sih Mas Leo tuh bisa dibagiin nggak sih trik dan tipsnya untuk adik-adik di sini sejak 2019 itu memulai ke dunia masuk session itu, Mas Leo tuh yang dilakuin apa? Jujur perpindahannya berat banget di hati karena ibaratnya gue yang udah punya ibaratnya apa ya, kayak kalau udah kompetisi tuh rasanya udah kayak habit gue, udah kayak kegiatan rutinitas gue, tiba-tiba harus menghilang. Bener-bener yang gue cabut dengan posisinya gue juga agak nekat karena gue belum ada karir dan gue belum di situ, gue posisinya belum terlalu banyak ngeband, kayak band-bandan, ya band-bandan, boro-boro like. Jadi belum sampai reguleran tapi malah belum yang manggung-manggung nggak dibayar gitu loh. Jadi sorry gue potong. Dari 2014 sampai 2019 itu Mas Leo tuh cuma benar-benar kompetisi aja. Nggak ada kayak reguler band atau gimana nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gue bener-bener nyaman banget karena kompetisi kayak kita ya gimana sih, kalian bocah-bocah SD yang udah pada jago banget nih. Di antara teman-teman kalian mungkin umur kalian kayak masih ya anggaplah yang kids di sini umur 8-9 tahun. Umur 9 tahun tahu-tahu punya double pedal harga 2,5 juta, punya cymbal harga 5 juta. Enak banget kan buat anak umur 9 tahun gitu loh. Kayak yang ya gue dapat semua ini gratis dan gue dapat barang-barang yang gue mau gitu. Terus untuk keluar dari zona itunya tuh apa sih trik dan tipsnya gitu Mas? Biar adik-adik itu bisa memulai mungkin setelah kayak Revel, kayak siapa namanya, Eric, kan mereka kan sudah di fase-fase sudah remaja mau ke dewasa kan, biar mungkin bisa mereka memulai karir di jenjang yang lebih profesional gitu Mas. Waktu itu jujur gue tersadar tuh karena waktu itu kebetulan gue emang udah mencoba, jadi karena sering kompetisi dan ketemu sponsornya Grace dan Menol, gue mencoba ngedeketin aja. Gue pengen kayak siapa tahu bisa dapat support karena kebetulan gue suka dari 2000 berapa berarti? Gue 2017 gue suka banget sama Menol dan gue suka Grace itu 2018 gitu. Jadi gue coba ngedeketin, akhirnya gue cuma di kayak ya udah sekedar diajak acara yuk perform gitu, sampai gue kan ketemu sama mungkin kalian juga ada beberapa pernah dijuriin sama salah satu drummer legend ini namanya Om Gary Herb. Iya, oke. Jadi tiba-tiba gue di kontak sama Om Gary Herb untuk main di opening act-nya coaching kliniknya dia. Nah itu kebetulan sponsornya udah Grace Menol juga, jadi gue ya dengan senang hati gitu kan. Terus Mas? Ternyata Om Gary Herb di situ punya maksud terselubung buat ngundang gue, bukan sekedar untuk kayak yaudah lu perform gitu, enggak. Ternyata di situ gue diajak ngobrol karena gue udah beberapa kali dijuriin sama Om Gary dan kebetulan dan puji Tuhan banget gue tiap kali dijuriin Om Gary puji Tuhan dapat terus nomor gitu loh. Oke, lanjut. Tiba-tiba Om Gary ngomong kayak, kamu nih masih kompetisi? Ya masih Om, rutin, lumayan rutin. Emang kamu mau ngedrum tuh mau ngapain gitu? Tiba-tiba gue diem, gue nggak bisa jawab. Stuck aja lah. Stuck aja gue yang kayak ngapain ya? Dulu gue pernah punya cita-cita karena gue 2000 gue waktu SD banget ya, 2000 enggak TK 2008 bokap gue downloadin video Echa Sumantri karena dulu belum zamannya YouTube gratis kayak sekarang gitu loh, tapi masih harus di download gitu ya. Gue nontonin Echa Sumantri dan gue tahu dia session player. Gue dulu pengen banget sebelum gue kenal kompetisi dan sebelum gue les drum, gue pengen jadi session player. Tapi ya gue tiba-tiba aja gue keasikan di dunia kompetisi, ketemu teman-temannya, ya lupa gitu. Sampai akhirnya di situ gue sadar dan
Om Gary mulai ngomong kayak, ya lu coba-coba ngeband lah, band apa aja, yang penting lu belajar untuk latihan groove, gak sekedar main lu jago, skill jago, tapi rasa dalam permainan lu tuh gak ada. Menurut gua groove itu penting banget ya teman-teman. Jadi salah satu penilaian gue juga tadi sebagai juri itu gue ngeliat dari sebagaimana kalian ngerasain feel lagunya, karena kebetulan gue juga kompetisi, jadi beberapa lagu tadi gue udah lumayan hafal juga, dan gue lebih banyak nilai kalian. Kalau skill mungkin kita bisa sama-sama belajar ya, kayak berproses nonton YouTube ya, seminggu depan kalau kalian rajin latihan pasti udah bisa. Tapi emang feel groove untuk dapetin kayak rasanya suatu lagu itu memang butuh proses yang kalian harus denger ribuan kali, kalian baru bisa dapet. Jadi mungkin kalau dari gue sendiri tadi sebagai juri, salah satu penilaian gue juga bagaimana cara kalian menyatu dengan lagu ini tersebut. Tuh, dengerin. Tepuk tangan lu dong untuk Kak Leo-nya dong. Semuanya itu ada prosesnya, yang paling penting adalah groove-nya. Ya Mas Leo ya. Dan itu juga jadi salah satu modal juga untuk kalian nantinya berkarir ngeband. Mungkin kayak Dica yang sekarang udah punya band, keren banget. Itu pasti butuh grup banget kan, dan butuh kesatuan sama ya. Untuk proses mungkin kalian kesatuan lagu ya sama Minus One, sama lagu-lagu yang kalian latihan di rumah. Tapi kan nanti untuk berkarir real life-nya kalian pasti sama orang-orang, dan orang yang isi kepala manusia kan beda-beda. Jadi yang kayak kita harus nyatuin hati kita sama orang yang berbeda, itu lumayan PR. Betul. Mas, boleh nanya nggak? Pertama kali session artisnya sama siapa? Untuk session pertama kali banget nih, setelah lepas dari kompetisi di 2019 dan banyak hal tadi yang ketemu sama Mas Gary dan lain-lain. Pertama kali dapat job session sama artis apa? Boleh diceritain? Gila, udah kayak podcast banget gue ngomong. Dia tinggal meja. Jadi gue pertama banget sebenarnya nggak yang langsung session di panggung. Jadi memang ternyata kesempatannya tidak semudah itu juga sih. Panjang juga ceritanya. Jadi gue dapat kesempatannya malah di project rekaman dulu. Recording dulu itu gue sama produsernya Marcel Sihaan. Kalau mungkin kalian tahu, penyanyi lagu Peri Cintaku. Beliau juga mantan endorse Gretsch Manol ya. Beliau juga drummer. Dan ya gue ketemu di kompetisi juga gitu. Mas Marcel? Iya, sebagai juri. Terus tiba-tiba random banget diajakin main ke rumahnya, 2-3 kali gue main, ngejamming bareng di rumahnya. Tiba-tiba ya dikasih project untuk rekaman dulu gitu. Session recording lah namanya. Kalau bener-bener gue itu 2018. Dan untuk bener-bener gue pertama kali ke panggung bersama artis itu gue bener-bener baru di 2020. 2020? Covid dong? Iya, nggak lama COVID. Main pakai masker gitu kan? Iya, jadi live streaming gitu lah. Oh, yes. Itu sama Naura Ayu ya, baru mungkin kayak jalan beberapa bulan, tiba-tiba COVID ya, panggungan stop dulu lah. Jarang banget. Ada kayak baru ada tuh bulan-bulan September 2020 itu, dan itu streaming juga gitu. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Mas Leo-nya di sini, Mas.